92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar. Pagi hari ini, warga kota spesial pagi hari ini kami akan melaksanakan talk show interaktif via Zoom warga kota bersama dengan beberapa narasumber kita pagi hari ini. Ada dari salah satu pendiri Yayasan Kanaditya warga kota, ada Mbak Debbie Lukito Goyardi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu. Selamat pagi juga Mbak Debbie. Saya panggilnya Mbak Debbie aja ya. Ya, Oke. kasih. Selain itu warga kota juga ada Ibu Retno Utami selaku pengawas dan juga juri lomba dari lomba menulis autobiografi. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Mbak Ayu. Selamat pagi semuanya. Semua sehat ya? Mudah-mudahan semuanya sehat. Astungkara, saya juga sehat ya. Saya sapa untuk pembina ada Pak Agus Sudarmanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ayu. Iya, sehat semua ya Bapak Ibu sekalian. Iya, selamat pagi. Alhamdulillah. Baik, senang sekali pagi hari ini saya Ayu bisa memandu talk show pagi hari ini, di mana untuk tema talk show kita pagi hari ini terkait dengan lomba menulis autobiografi anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk warga kota semuanya, di mana untuk kegiatan lomba ini bagi warga kota yang masih penasaran terkait dengan informasinya, jadi jangan pindahkan channel Anda ya warga kota, tetap stay tune di 92,6 FPKD FM, di mana untuk mengawali perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan tiga narasumber kita pagi hari ini, saya ingin berbincang dulu dengan Mbak Debbie selaku salah satu pendiri Yayasan Kanaditya. Terkait dengan lomba menulis autobiografi anak berkebutuhan khusus ini, Mbak, kita mengawali dulu tentang komunitas Kanaditya. Apa sih sebenarnya komunitas Kanaditya ini, Mbak? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu dan semua yang pemirsa semua ya. Kanaditya itu awalnya dari tahun 2012, itu waktu itu dirintis oleh saya dan salah satu sahabat kami, Mr. Dewa Gede Agung Darmayase waktu itu, dan kita waktu itu awalnya berusuhan ya Mbak ya, berusuhan ke anak-anak burusuwun, terus juga ke anak-anak yang sakit kanker di rumah sakit Sangklah itu. Nah awalnya seperti itu. Terus habis itu kita akhirnya jadi punya kegiatan rutin kan. Kegiatan rutinnya nggak hanya di sana aja, jadi macam-macam juga. Akhirnya kita terbentuklah nama Kanaditya itu. Lah Kanaditya ini merupakan gabungan dari bahasa Sanskerta, Kanaka dan Aditya yang dua-duanya bermakna matahari, Mbak. Nah, filosofi matahari inilah yang menjadi dasar dari semua kegiatan yang dilakukan oleh Kanaditya. Jadi kan matahari itu selalu menyinari tanpa pamrih, terus matahari tak pernah ingkar janji, dan dia selalu membagikan cahayanya pada siapa saja gitu loh Mbak. Jadi seperti matahari itu Kanaditya juga berusaha untuk terus memancarkan sinarnya dalam bentuk kebaikan pada sesama yang membutuhkan, terus juga terutama pada anak-anak, perempuan, dan masyarakat kaum marginal. Nah itu yang kita sih hanya berharap siapapun yang terbantukan oleh Kanaditya ini nantinya bisa menjadi cahaya bagi diri dan sekitarnya gitu Mbak. Dan kami mempunyai 3 program utama, yaitu program baca, BACA, baca gitu, Bina Anak Cinta Aksara, terus juga program literasi untuk semua, dan juga satu lagi program Book for Love, yang program baca ini termasuk salah satunya yang ini, kita akan membuat lomba autobiografi, penulisan autobiografi ini, dan yang baca ini kita berkaitan dengan 6 literasi dasar itu ya Mbak ya. Jadi seperti kegiatan membaca nyaring, terus mendongeng, terus juga kita juga menerbitkan majalah online gratis, Arkuma Kids itu. Terus ini untuk seluruh anak Indonesia karena bisa diunduh dari website kita. Terus juga kegiatan literasi rutin di sekolah formal dan juga yang tempat-tempat yang biasanya kita mengadakan kegiatan tuh untuk anak-anak autis, untuk anak-anak difabel, terus juga di rumah sakit, terus juga anak-anak thalassemia, para refugees, terus kita juga mengadakan di lapas Keropokan itu Mbak.
Jadi kita ke sana kemari, terus juga yang program literasi untuk semua itu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang bersifat massal ya Mbak ya, karena memang banyak yang ikut biasanya itu dalam itu menebarkan 6 literasi dasar yang akhirnya pada perkembangannya kita juga mengangkat literasi kuliner dan literasi ekologi. Jadi yang ini nih kita sampai pergi ke ke Karangasem di beberapa desa di sana. Kami juga sempat membangun cubang tandon air permanen itu untuk desa Pit-Pit di sana Mbak waktu itu. Terus juga mengadakan literasi dengan sekitar antara kan ada 2 kali kita sudah mengadakan di sana, tapi karena pandemi harusnya ini Agustus ini Mbak. Karena pandemi nggak bisa lagi. Terus dari 220 anak sampai 350 anak. Dan warga satu desa juga ikut karena kita memberdayakan literasi kuliner dan literasi ekologi di sana. Mereka belajar memasak, cara mengemasnya, cara menjualnya, menghitung harga jual seperti itu, Mbak. Jadi kayak literasi finansial juga. Nah, untuk program Book for Love sendiri itu lebih kepada kampanye ya. Ini sebenarnya dicetuskan oleh salah satu relawan kami, Ibu Nana Chang. Itu berisi kegiatan pengumpulan buku bacaan serta alat tulis yang nantinya didistribusikan ke perpustakaan dan anak-anak usia sekolah di pelosok Indonesia Timur, Mbak. Nah, dimulai sejak waktu itu 2018 dan sudah berhasil mengirimkan 5 kali ke desa-desa di Nusa Tenggara Timur. Harusnya ini masih ada 8 kotak lagi. 8 kardus Mbak berisi semua yang mereka butuhkan, tapi karena pandemi kita belum bisa kirim-kirim lagi. Nah, seperti itu Mbak. Terima kasih banyak. Oke, sangat menarik banget. Ternyata banyak sekali ya yang sudah diupayakan dan juga sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Kanaditya ini. Tapi kalau dari segi kegiatan-kegiatan yang memang rutin dilakukan itu apa aja Ibu? Adakah spesifik yang lainnya yang dari yang Ibu sampaikan tadi? Kami punya kelas rutin untuk kelas pasar ya, kami menyebutnya untuk anak-anak buruh suun di Pasar Badung. Terus juga kegiatan yang rutin dan dari dulu selalu ada itu adalah kunjungan ke bangsal budak di Rumah Sakit Sanglah. Jadi selain kami juga ngobrol-ngobrol, terus juga membawa oleh-oleh dari para donatur dan relawan. Kami juga membacakan cerita di sana, terus juga membuat kegiatan dengan ibu-ibu di sana, Mbak, kan ya sambil menunggu pasien kan ya pasti juga ingin ada kegiatan ya. Jadi kami pernah mengadakan beauty class, Mbak. Beauty class waktu itu, ya ibu-ibunya, suster-susternya itu belajar dandan semua, disponsori oleh Sari Ayu waktu itu Mbak. Terus juga mengadakan masak, jadi kayak kelas memasak di sana, terus belajar tentang makanan sehat untuk anak-anak yang sakit kanker seperti itu. Terus juga kegiatan utama kan ke PLA itu ya, Pusat Layanan Autis, itu ke anak-anak autis. Terus itu kami mengadakan literasi kuliner juga di sana dan kelas terakhir kemarin karena waktu itu awal-awal pandemi ya Mbak ya, jadi kami switch kegiatannya jadi membuat hand sanitizer, homemade hand sanitizer dan juga membuat sabun cuci tangan karena waktu itu kan heboh-hebohnya kan hand sanitizer lagi kosong lah inilah itulah, jadi betul. Kami mendapat bantuan dari toko Sabah Kimia di Bulu Indah itu, Jalan Bulu Indah Denpasar. Mereka mensponsori semuanya dan kami mengadakan pelatihan itu di 2 tempat waktu itu, sempat di 2 tempat dan memberikan hand sanitizer gratis. Nah, selama pandemi ini karena Ditya juga nggak diem Mbak, kami kami membuat video pembelajaran untuk anak-anak autis itu, binaan kami itu. Itu ini teman-teman semua ini meluangkan waktu untuk membuat video pembelajaran, Mas Agus, Mbak Retno dan teman-teman yang lain juga, seru Mbak itu. Terus kami juga selain itu mendapat bantuan dari Singapura juga berupa APD Mbak, dikirim langsung karena mereka percaya ya, thanks God, mereka percaya kalau kami pasti bisa menyalurkan semuanya itu Mbak. Jadi APD-nya berupa baju hazmat, waktu itu kan masih heboh-heboh ya, masih susah mendapatkannya, jadi kami mendapatkan itu untuk disalurkan, juga surgical mask, terus pokoknya lengkap lah semua yang untuk APD itu. Terus juga
apa namanya itu, kita bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi bungkus seperti itu untuk mereka yang berdampak seperti itu, Mbak. Itu Mas Agus ini sampai pergi ke, nanti mungkin bisa ceritakan ya Mas ya, kemana itu Mas kemarin Mas, yang ke TPA itu gimana? Oke, terima kasih. Jadi sebagai pengalaman saja, jadi kemarin beberapa dampak pandemi ini memang sangat-sangat berasa buat kita semua. Dan alhamdulillahnya kita masih bisa berbagi ke sesama. Dan pada akhirnya sekarang kegiatan benar-benar kita nggak bisa terjun langsung. Jadi kita semuanya fokus pada online. Jadi alhamdulillah juga beberapa dari relawan dari Kanaditya juga mau belusukan dengan kita semuanya, dan khususnya kemarin yang sangat bukan miris ya, sebenarnya sangat menyentuh gitu ke hati kita semua saat kita membagikan sembako ke daerah TPA Suwung. Jadi kita udah satu mobil bawa barang, kita bertiga. Terima kasih Jimmy, terus Mia juga yang sampai ke sana. Kita memang agak-agak ragu juga membagikan sembako ke sana, dan di sana sudah kayak diserbu sampai orang-orangnya sendiri masuk ke dalam mobil untuk mengambil barang-barang, dan kita sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Yang penting saya bilang, yang penting Bapak kita kasih pengertian, Bapak pasti nanti akan dapat semuanya. Dan alhamdulillahnya mereka bisa mengerti dan kita pulang dengan senang. Cuman memang sangat berasa banget di sana, dampak pandemi ini sangat berasa untuk kita semuanya. Oke. Mungkin Nah, itu yang salah satunya. Oke, berarti sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang Suka tidak duka. suka dukanya sudah banyak juga ya Pak ya. Nah, untuk Yayasan Kanaditya ini sendiri, Betul. ada nggak sih menggandeng forum ataupun komunitas lain untuk diajak bekerja sama gitu, Pak Debbie? Oh, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kanaditya secara massal itu Mbak, yang salah satunya literasi untuk semua itu selalu kita pasti menggandeng komunitas-komunitas lain. Yang terakhir itu bahkan sampai 88 relawan dari berbagai komunitas Mbak, di Wow. Bali ini. Jadi kita sampai yang ke Karangasem itu 88 relawan itu, ada yang naik bis, ada yang bawa kendaraan sendiri, terus pokoknya heboh itu Mbak, seru sekali. Dan yang serunya itu bukan tapi karena jiwanya jadi satu. Maksudnya apa ya, semangat itu menjadi menyatu untuk membahagiakan anak-anak gitu ya, teman-teman. Apalagi ya yang kita waktu di Karangasem itu? Banyak sekali di Karangasem. Jadi kemarin kita bekerja sama salah satu sekolah yang ada di Karangasem. Itu mungkin yang membuat kita terenyuh, suka, duka. Jadi sempat 2 kali kita mengadakan di Karangasem. Itu di mana Mbak? Di Desa Pipit Desa dan Tianyar. Nawakerti, di Pedahan Kaje, di situ juga. Jadi di situ mulai ya haru, nangis, lihat anak-anak yang nggak pernah, katanya di sana nggak pernah makan roti, dan sekarang sudah tahun 2020. Terus jadi tapi waktu itu semua berjalan dengan lancar. Ya, amin. Yang waktu itu yang ikut kerjasama kolaborasi dengan Kanaditya itu ada sekolah CMIS. Mereka kan selalu anak-anak di sana ikut menjadi relawan, dan juga gurunya, kepala sekolahnya juga ikut. Terus juga dari gereja Baliseum juga ikut, ini kelompok Korea itu. Terus dari Jejak Literasi Bali, terus dari komunitas mana lagi ya? Kakak Asuh. Terus kita juga kerjasama dengan TBM Widya Santi Mandiri di Karangasem, itu Blikomang Sukayase, yang juga ketua forum TBM Kota Provinsi Bali, dan itu nanti yang menjadi salah satu juri lomba ini juga. Terus kerjasama dengan mana lagi ya itu ya teman-teman ya, banyak sekali waktu itu. Terus banyak sih Mbak. Banyak ya. Sampai lupa ya.
Ya puji Tuhan banyak yayasan ataupun rekan-rekan yang bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk mensukseskan berbagai macam acara dari Yayasan Kananditya ini ya. Nah, kita berbicara kembali terkait dengan lomba menulis autobiografi untuk anak berkebutuhan khusus ini. Nah, kira-kira untuk tujuan lombanya ini sendiri dan kapan sih yang lomba ini akan dilaksanakan, bisa disampaikan kepada warga kota untuk informasi selengkapnya. Mungkin Pak Agus bisa menyampaikan, silahkan. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjelaskan lomba tersebut. Jadi lomba tersebut tujuan kita adalah untuk mengangkat cerita-cerita dari adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Dan semoga hadiah yang sudah kita sediakan di masa pandemi ini bisa berguna juga untuk adik-adik yang sebagai pemenangnya nanti. Dan tujuannya kita sendiri bukan untuk mengeksploitasi. Jadi tujuannya adalah untuk bisa memberikan semangat bagi adik-adik yang berkebutuhan khusus pula. Bahkan acara ini nanti hasil lomba itu akan kita bukukan juga. Jadi mungkin nanti bukunya akan kita bisa bagi sebagai bahan dokumentasi kita sendiri dan sebagai kenang-kenangan ya di tahun 2020 ini. Oke. Nah, untuk kegiatannya kapan akan dilaksanakan? Tentu saja pasti penting dong Pak, syarat-syaratnya apa aja? Betul. Jadi beberapa sudah kita blast ke beberapa sosial media, bahkan ada yang sudah disampaikan sendiri sama Mbak Ayu tadi, sudah ada di radio, bahwa acara itu sudah mulai, pendaftaran sudah kita mulai buka. Jadi pendaftaran sudah kita buka mulai dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 7 ya Mbak ya? Sampai 10 September sampai tanggal 7 itu pendaftaran. Jadi sampai tanggal 10 September pendaftaran. 10, ya. Jadi tujuannya itu kita buka pendaftaran adalah tujuannya untuk kita buka pendaftaran terlebih dahulu adalah untuk menghitung beberapa yang sudah masuk, berapa jumlah yang pendaftaran yang sudah masuk, mulai pengiriman naskah sendiri itu dari tanggal 10 sampai tanggal 10 September sampai tanggal 5 Oktober. Jadi masih ada waktu sekitar 25 hari ya. Tim jika ada beberapa yang sudah mendaftarkan tapi belum ada mengirimkan naskah, kita akan mengontak mereka. Nah, itu tujuan kita untuk mengadakan pendaftaran dulu. Jadi kita sudah tahu data siapa yang sudah masuk, misalnya nanti sampai batas yang sudah ditentukan, ternyata si pendaftar itu belum mengirimkan naskah, kita akan mencoba untuk menginformasi ulang kembali. Jadi tidak sampai ada yang kelolosan. Dan tanggal 5 sampai tanggal 21 ya Mbak ya? 25. Sampai tanggal 25 itu adalah tahap penjurian. Nah, itulah masa-masa penggodokan naskah, mana yang terbaik di antara yang sudah masuk yang baik tadi, sampai nanti kita akan informasikan pemenangnya. Mungkin nanti secara detail mengenai penjurian akan disampaikan oleh Mbak Retno. Oke, berarti ini lombanya kapan, Pak? Belum terjawab, lombanya kapan? Nah, lombanya sendiri ini kan semuanya itu online semuanya. Oke, betul. Jadi pendaftaran itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pengiriman naskah dari tanggal 10 September sampai tanggal 5 Oktober. Untuk penjurian sendiri itu tanggal 5 Oktober sampai tanggal 25 Oktober. Dan nanti pengumumannya itu tanggal 31 Oktober.
Oke, berarti sampai tanggal 31 Seperti itu, Oktober Mbak akan Ayu. ada pengumumannya ya. Nah, Ya. untuk syaratnya sendiri Iya, seperti apa? Apa pengumuman. yang harus dilengkapi ataupun selain memang harus mendaftarkan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang sudah ada, mungkin ada kategori ataupun kriteria lainnya, Bapak? Saya harus nyontek dulu ini. Boleh Oke, saya berarti ini? oke Ibu Iya, Mbak Retno. Retno, silahkan. Boleh. Oke. Silakan. Jadi untuk lomba untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini kita ada 3 persyaratan yang dibagi 3 kategori, yaitu kategori A. Jadi ini kategori A ini untuk anak-anak yang berusia 10 tahun ke bawah. 10 tahun 10 tahun ke bawah oke. jadi ya untuk kategori A. Dengan syaratnya dia menuliskan 250 kata 250 minimal. kata. Kategori A. Oke. Selanjutnya? Kategori A. Kategori B antara 10 sampai 20 tahun. 10 sampai 20 tahun dengan minimal 500 kata. Kemudian kategori C itu usia 20 tahun ke atas dengan minimal tulisan 750 kata. Oke. Jadi ini karena mereka anak-anak berkebutuhan khusus, mereka ini banyak yang belum tidak mampu ya, bukannya tidak mampu, harus dibantu ya. Kalau ada yang perlu dibantu, biasanya kita mereka bisa meminta bantuan untuk dengan orang tua atau wali atau siapapun untuk membantu menuliskan. Cuma dengan persyaratan bahwa ini adalah murni karya si anak tersebut. Gitu. Oke. Kalau dari Jadi, segi Oke, berarti ini memang sudah ada kategori-kategori sendiri ya, Bu. Jadi akan ada penilaian yang juga fair ya. Tentu saja bagi warga kota yang ingin ikut serta nih, jangan pikir panjang ya, jangan tunggu lagi sampai batas akhir pendaftaran. Jadi langsung aja nih, karena memang sudah diinformasikan. Sudah diinformasikan juga bahwa ini memang bisa warga kota ikuti untuk warga kota yang memang tidak bisa mengetik ataupun membutuh bantuan. Warga kota bisa mencari bantuan lain, tentu saja tanpa mengurangi kemurnian dari data-data yang dibuat sendiri. Begitu Ibu ya. Oke, selaku apakah Ibu Retno nanti akan menjadi salah satu dewan jurinya? Iya betul. Okay. Kami mewakili dari komunitas. Oke, jadi berbicara masalah dewan juri, kira-kira nanti dewan jurinya siapa aja nih, Bu? Nanti dewan jurinya kita ada 4 orang, yaitu pertama adalah Ibu Seli Raimantra, Ketua K3S Denpasar, Ketua PKK Kota Denpasar. Kemudian saya sendiri dari Yayasan Kanaditya, kemudian Bapak Ikomang Sukayasa, dari Forum TBM Provinsi Bali, Ibu Kadek Sonia Piskayanti, dari Rumah Belajar Komunitas Mahima Singaraja. Jadi ini orang-orang yang cukup membanggakan, jadi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk memberi nilai buat anak-anak yang karya mereka supaya memberi semangat dan inspirasi. Betul. Tentu saja ini mudah-mudahan menjadi awal mula dan acuan juga ya untuk teman-teman kita semuanya, khususnya teman-teman ini lombanya untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk kontak ataupun cara pendaftarannya nih Bu, mungkin bisa dijelaskan sedikit kemana nih kita harus mendaftar ataupun kepada siapa nih kita harus bertanya lebih lanjut informasi terkait dengan lomba ini. Oke, saya coba jawab ya. Kita sebelum mendaftar kan kita nggak tahu sekarang ini kita lagi promosi ya. Jadi pengumuman semua ada di Instagram. Bisa di-follow di Instagram Komunitas Kanaditya atau @lomba_kanaditya. Ada 2 Instagram. Jadi Instagramnya nomor 1 adalah @komunitas Kanaditya, yang kedua adalah @lomba_kanaditya.
Dari situ semua pengumuman bisa terupdate dengan jelas dan bisa dilihat. Oke. Lalu setelah bisa memfollow Instagram, baru bisa mendaftar dan semua pengumuman di situ. Kemudian bisa mengirimkan setelah mendaftar, kemudian bisa mengirimkan ke email kami di lomba.kanaditya@gmail.com. Oke, siap. Gitu, sesuai dengan kategori. Oke, siap. Nah, untuk ini kan Dewan Jurinya juga sudah Wabu Seli gitu selaku Ketua K3S Kota Denpasar dan juga ada betul. Ibu Retno juga dari Yayasan. Ini acaranya pasti seru banget gitu ya, dan juga membuka peluang untuk teman-teman kita yang ingin mengikut serta dirinya di sini. Nah, yang paling penting biasanya ini adalah yang membuat orang termotivasi kadang-kadang ya Ibu Bapak, ini hadiahnya apa aja ya kira-kira? Ini penting juga untuk kita bahas. Ayo, siapa yang mau? Mungkin Ibu Retno lagi coba. Atau Pak Agus? Betul. Silakan siapa? Betul. Jadi Pak untuk Agus, hadiahnya, ayo Mas Agus. Oke. Jadi untuk hadiahnya sendiri ini memang sebenarnya sih kita tidak bisa melihat dari nilai dari hadiah itu sendiri. Betul. Dan hadiahnya itu memang kita dapatkan memang dari Kanaditya itu sendiri. Jadi ini memang dari kita untuk kita sebenarnya gitu. Dan lumayan besar. Total hadiah adalah 10 juta rupiah. Itu untuk 9 pemenang. Seperti yang udah dibacain dari Mbak Retno tadi untuk per kategori. Untuk kategori A, itu usia 10 tahun ke bawah, juara satunya adalah 1.100.000. Untuk juara duanya 800.000. Untuk juara ketiganya 600.000. Untuk kategori B, usia 10 sampai 20 tahun, juara satunya 1.250.000. Juara kedua 1 juta, juara ketiga 750.000 rupiah. Untuk kategori C memang ini untuk dewasa dan memang nilainya juga akan berbeda. Ini juara satunya 2 juta, juara kedua 1,5 juta, juara ketiga 1 juta. Dan total hadiah untuk lomba kali ini adalah 10 juta rupiah. Wow, nilai yang cukup besar ya. Lumayan. Iya, jadi mudah-mudahan juga tujuannya. Gimana Bapak? Dan kita bertujuan di masa-masa pandemi ini hadiah yang tidak begitu besar tapi bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Betul. Oke. Jadi sudah lengkap ya pembahasan kita pagi hari ini terkait dengan lomba menulis autobiografi anak berkebutuhan khusus. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sedikit harapan dan juga pesan-kesannya ataupun ajakan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan talk show kita pagi hari ini agar ikut serta dalam kegiatan lomba ini. Sedikit dari Mbak Debbie. Mungkin saya mau menambahkan ya Mbak. Jadi lomba ini itu salah satunya juga untuk memperingati bulan Oktober sebagai bulan bahasa dan sastra itu Mbak. Ya. Terus juga ini untuk menyediakan kegiatan inovatif kreatif bagi anak-anak berkebutuhan khusus baik yang bersekolah formal dan non formal. Terus juga ini lomba ini untuk meningkatkan rasa percaya diri anak-anak berkebutuhan khusus itu melalui tulisan, melalui curhatan mereka dalam bentuk tulisan, di mana karya tulis tersebut nantinya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jadi nanti kalau mereka juga bingung ini mau nulis apa, tuliskan aja. Boleh dari tips-tips dari mereka sampai bisa memiliki semangat, terus juga motivasi hidup mereka, misalnya seperti itu. Dan hasil karya tulis ini kami sangat berterima kasih karena mendapat
bantuan dari Balai Bahasa Provinsi Bali, yang nantinya hasil karya akan diterbitkan dalam bentuk buku antologi itu tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Agus ya. Itu Balai Bahasa Bali akan mencetaknya, akan dibagikan kepada para pemenang dan juga akan dibagikan ke seluruh Indonesia. Seperti itu, Mbak. Terus Nah, sedikit harapan kami semoga anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka adalah generasi penerus bangsa juga. Tetaplah semangat dan kalian itu adalah istimewa. Kalian anak-anak hebat. Jadi tunjukkan kehebatan kalian melalui tulisan kalian yang menginspirasi itu tadi. Gitu, Mbak. Nah, mungkin harapan ini bisa mewakili ya dari Bapak Ibu narasumber saya pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk informasi dan juga berbagi tipsnya juga pagi hari ini. Tentu saja mudah-mudahan acara ini sukses dan juga bisa menambah semangat untuk teman-teman ataupun adik-adik kita yang akan bergabung nantinya di lomba menulis autobiografi anak berkebutuhan khusus ini ya.